Oke, podcast Deba kali ini, halo semuanya. Kita buka dengan salah satu tema topik yang bisa dibilang menarik atau tidak itu tergantung lagi saya lemparkan kepada pendengar. Tapi yang jelas saya ingin membahas satu hal yang penting untuk bisa dibilang bermasyarakat mungkin ya, atau sebagai peningkatan wawasan. Apakah teman-teman atau pendengar pernah mendengar istilah literasi digital? Nah, ini akan kita bahas di podcast Deba kali ini. Kenapa saya ingin membahas literasi digital? Karena literasi digital itu merupakan salah satu hal yang paling penting untuk saat ini di dalam melakukan berbagai hal seputar komunikasi terutama. Nah, namanya pengertian istilah literasi sendiri merujuk ke pengetahuan dan keterampilan dalam bidang tertentu. Bidang tertentu ya, berarti bukan umum. Jadi secara spesifik, maka pengertian literasi digital adalah kemampuan dan wawasan seseorang dalam aspek pemanfaatan teknologi digital, alat komunikasi, membuat dan mengevaluasi informasi dengan sehat dan cermat, serta patuh kepada hukum dalam kehidupan. Di Indonesia sendiri, namanya literasi digital ini didapatkan dan didukung langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar meningkatkan standar kualitas hidup dan pengetahuan manusianya maksudnya. Ya kan, namanya hidup kan orang harus punya namanya pengetahuan yang baik, bagaimana cara berbicara, berkomunikasi, dan bagaimana cara menggunakan berbagai alat-alat yang sekarang digunakan secara rutin. Nah, ada 8 elemen di mana mungkin bisa dibilang penting ya untuk mengembangkan literasi digital ini. Yang pertama, kultural atau kemampuan untuk memahami berbagai konteks dalam dunia digital. Kedua, kognitif yang merupakan daya pikir dalam menganalisis dan menilai konten. Ini sebenarnya kognitif itu di mana-mana memang penting. Konstruktif atau membangun, yaitu menciptakan ulang sesuatu dengan ahli dan aktual. Komunikatif atau paham bagaimana sistem jaringan komunikasi digital dibuat, percaya diri dan bertanggung jawab jelas. Lakukan hal baru secara kreatif, kritis dalam melihat konten, dan bertanggung jawab secara sosial. Kenapa demikian? Karena literasi digital membantu seseorang untuk menggunakan sosial media, menggunakan alat komunikasi lainnya dengan cermat. Itu harus diperhatikan baik-baik. Tujuan literasi digital ada beberapa. Kita akan mulai. Yang pertama itu menciptakan dan mengembangkan budi pekerti yang baik. Kedua, menciptakan budaya membaca di sekolah dan masyarakat. Nanti akan kita bahas. Ketiga, meningkatkan pengetahuan dengan membaca berbagai macam informasi bermanfaat. Keempat, meningkatkan pemahaman seseorang terhadap suatu bacaan. Yang kelima, membuat seseorang bisa berpikir kritis. Yang keenam, memperkuat nilai kepribadian. Nah, ada beberapa hal tadi itu yang sudah saya bacakan itu memang ya tujuannya gitu loh. Ya nggak mungkin dong kita mempelajari literasi digital tanpa mendapat suatu tujuan yang jelas. Manfaat literasi digital itu apa aja sebenarnya? Yang jelas itu yang secara umumnya ya, secara umum untuk masyarakat dan golongan apapun itu yang pertama yaitu mampu menggunakan teknologi yang diinformasikan secara cepat dan lebih baik dan dibandingkan harus mencari melalui buku atau secara manual. Ya intinya kita melakukan pencarian di mesin pencari, intinya seperti itu. Bagaimana teknologi itu dapat meningkatkan kemudahan kita dalam mencari berbagai informasi yang dimana informasi tersebut bahkan sudah ada sejak zaman dahulu. Kemudian belajar lebih cepat, jelas karena ada teknologi kita bisa melihat bagaimana sekarang kan zamannya daring ya karena kondisi pandemi seperti sekarang. Jadi orang-orang itu belajar lebih mudah sebenarnya kalau rajin. Maksudnya rajin dalam artian kalau ada tugas mereka bisa menggunakan search engine itu tadi, mesin mencari itu dengan mencari jawaban yang bukan jawaban sih sebenarnya, seperti bagaimana kita mengerjakannya dengan baik, seperti itu. Mengenal ciri-ciri situs dan konten palsu. Nah, ini penting. Intinya di sini tuh jangan terkena hoax lah atau suatu hal yang belum pasti kebenarannya. Hoax itu kan tidak benar. Nah, dengan menggunakan literasi digital yang baik, maka seseorang bisa menilai nih ciri-ciri situs yang baik atau tidak, konten yang palsu atau benar-benar itu konten real dan bisa dibuktikan dengan fakta gitu. Jadi jangan hanya karangan aja. Untuk apa karangan dipercaya? Karangan dipercaya itu hanya untuk novel atau cerita-cerita fiksi untuk anak-anak maupun gambaran-gambaran. Itu kan fiksi jelas kan. Kalau ini kan namanya literasi digital. Ketika kita di sosmed, janganlah melakukan suatu hal yang kebohongan, itu nggak baik. Dampaknya bisa membawa ini loh, sisi psikologi orang yang mendengarkan itu jadi ke bawah juga gitu. Oke, jadi tapi dengan ada literasi digital kita bisa tahu, terus masuk menggagalkan penipuan online shop dan apapun itu juga bisa dengan adanya literasi digital yang baik dari setiap orang. Memahami segala jenis cybercrime. Cybercrime itu banyak ya, dan bisa dibilang cybercrime itu luas.
Tapi yang paling utama cybercrime itu kan yang merugikan tuh yang jelas mengambil data pribadi. Nah, seperti itu. Jadi bisa filter atau menyaring diri sendiri itu untuk menghindari segala bentuk jenis kejahatan. Ya, kalau kasus-kasus yang sering terjadi itu kan yang bisa dibilang orang-orang, terutama para wanita yang mendapatkan seksual apa tuh lah, yang intinya dengan menggunakan seperti ya bisa dibilang bukti-bukti yang berbau seperti 18 tahun ke atas itu. Terus yang selanjutnya itu mengetahui cara menjaga privasi dalam dunia online. Menjaga privasi itu sudah sering kali dibicarakan dan sudah sering kali harus diperhatikan secara betul. Kenapa demikian? Privasi itu hal yang harus benar-benar dijaga karena kita kan nggak kenal dulu di dunia maya itu kan luas banget. Kita nggak bisa kenal satu persatu orang kan. Jadi dengan adanya literasi ini kita tuh jadi tahu apa yang harus saya share, apa yang tidak harus saya share atau saya bagikan. Karena nggak semuanya harus dibagikan. Hidup itu kan orang kan ya pasti tetap harus punya suatu hal yang harus disembunyikan. Sekalipun itu pun ke orang tua kan seperti itu. Jadi literasi digital ini sangat membantu di bidang seperti itu. Jadi jangan sembarangan omong-omong yang omong kosong juga tuh jangan sampai. Terus mempermudah proses komunikasi. Ya jelas lah karena ada sosial media, ada media-media lainnya atau aplikasi pendukung supaya bisa berbicara jarak jauh seperti itu. Menghemat uang ya karena internet. Internet sekarang kan bisa dibilang internet tuh paling murah sebenarnya asalkan bisa dipakai atau dimanfaatkan sebaik mungkin, maka internet itu akan terasa murah sekali. Sekarang akses pun dimanapun bisa, ya kan? Dengan data seluler, dengan wifi, ya dengan apapun itulah intinya. Terus selalu mengetahui informasi, ya karena kita kan ada situs portal berita di Indonesia juga ada, luar negeri ada, berbagai bahasa ada, bisa dimanfaatkan kan dengan adanya literasi digital itu. Ya pengguna itu bisa mengetahui informasi yang sedang hangat dibicarakan, sedang up banget lah intinya. Jadi bisa menilai dan berpikir positif, berpikir kritis. Sebenarnya bukan berpikir kritis, saya lebih suka berpikir cermat. Dengan berpikir cermat artinya bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk itu dengan jelas gitu loh. Karena kalau berpikir kritis kadang banyak hal yang bisa terlewatkan juga seperti itu. Terus kalau untuk orang tua yang masih punya anak-anak, maka diusahakan untuk selalu rutin mengajarkan tentang literasi digital ini. Karena anak-anak itu kan rentan. Dan sekarang kan kejahatan cyber itu yang paling banyak itu kan malah menyerang anak-anak remaja terutama. Yaitu dengan membuat jadwal rutin membaca buku ya. Kalau dulu sebelum pandemi itu kan kita bisa rutin ke perpustakaan. Terus membuat mind mapping tentang pendidikan, entah dengan subjek apapun lah atau mata pelajaran apapun itu bebas. Terus tambahkan target wajib baca buku lah. Terus baca-baca artikel rutin setiap harinya itu penting banget. Dengan begitu otak seseorang akan terus bekerja dan gak akan terjadi sesuatu yang jelek juga kan. Namanya orang belajar kan setiap hari. Nah, dengan perkembangannya suatu zaman seperti sekarang, literasi digital memiliki pengaruh besar dengan tadi membuat lebih pintar dengan teknologi. Kita gak bisa membandingkan beberapa tahun ini, gak usah jauh-jauh lah, 30 tahun lalu lah, 20 tahun lalu. Gak mungkin semudah sekarang kan. Bahkan kan perusahaan-perusahaan besar belum ada sebanyak sekarang. Nah, dengan ada teknologi ini, kemampuan juga akan lebih meningkat, orang tuh jadi lebih skillful. Terus bisa mulai belajar dari namanya gambar dengan teks ya, atau gambar ilustrasi aja juga bisa kan. Video itu kan gabungan gerakan, teks penting, atau kata-kata aja sebagai sumber pembelajaran untuk literasi digital. Nah kalau untuk siswa aja ada. Terus apakah ada gunanya untuk suatu instansi? Ada. Untuk perusahaan itu ada. Dimana dengan menggunakan literasi digital yang baik, untuk karyawannya itu bisa mendapatkan motivasi yang baik. Kenapa? Perusahaan yang baik akan memberikan pelatihan terhadap literasi pada karyawan-karyawannya, terutama bagi yang pendidikannya rendah. Saya nggak mendiskreditkan ya, tapi itu penting. Semakin rendah seseorang, tapi harus dipacu dengan, ya bisa dibilang dipacu dengan suatu niat ya. Dengan begitu kan otak atau kinerjanya akan meningkat, seperti itu. Terus dengan kemampuan literasi digital, maka komunikasi antar karyawan atau siapapun itu jauh lebih baik secara langsung atau sosial media itu akan berjalan dengan baik intinya seperti itu. Kemudian meningkatkan produktivitas kinerja di perusahaan instansi tersebut, dimana karena ada dukungan perangkat keras kan, perangkat lunak ya. Jadi namanya membuat laporan, buat suatu hal penting ditujukan pada perusahaan itu jauh lebih mudah. Secara kuantitatif, kualitatif akan terasa lebih jelas dan lebih cepat lah intinya kan. Semakin cepat kan produktivitasnya jelas dengan akurasi yang tinggi di dunia kerja justru akan sangat mendukung gitu loh. Dan di sini juga itulah sebabnya literasi digital bagi perusahaan itu sangat penting. Dengan begitu juga akan mendorong supaya para pekerja ini bisa belajar, bisa mengerti, bisa meningkatkan kemampuan diri dengan mempelajari sosial media saat ini. Maka perusahaan juga akan mendapatkan profit lain dengan meningkatkan dari segi
ya dari sosial media tadi. Sekarang kan semua perusahaan kan memfokuskan dengan digital kan. Ada sosial media, adanya website atau situs. Ya, berbagai platform itu kan dimanfaatkan. Dengan gitu kan membangun interaksi itu hal yang penting. Bagaimana sebuah perusahaan bisa berkembang kalau karyawannya juga hanya seperti itu saja kan? Nggak bisa. Jadi harus ditingkatkan juga. Regenerasi perusahaan juga penting. Jadi inilah mengapa literasi digital masuk dalam semua bidang, bisa dibilang bidang kehidupan sehari-hari manusia lah. Seperti itu. Jadi ya bangetnya, bisa dibilang pentingnya banget sih sebenarnya. Mungkin orang-orang belum menyadari, tapi nanti suatu saat ketika sudah tahu, bisa dibilang mereka akan ya mempelajari lebih dalam literasi ini. Seperti itu. Oke, mungkin seperti itu aja yang ingin saya share tentang literasi digital. Jadi semoga sih teman-teman jadi tahu ya bahwa literasi digital itu penting, dan yang terpenting juga itu supaya orang-orang tuh tidak menyepelekan bagaimana komunikasi dengan orang yang lebih tua, lebih muda, dan apapun itu, dan jangan suka underestimate dengan orang lain. Thank you sudah mendengarkan, semoga podcast ini bermanfaat dan membantu berbagai pengetahuan dan saya share, dan mungkin ada yang ingin ditambahkan silahkan, saya ingin melihatlah dari pendengar juga supaya lebih paham. Thank you.